Heran aku. Jangan gitulah kau, Bu. Jangan kau pikir jadi suami ini enak, tau kau. Di suami ini capek, betul nggak? Jawab, Pak. Kau bela kau malam ini. Aku tahu wajahmu wajah-wajah suami teraniayanya ini, tengok nih. Ini wajah-wajah memikirkan angsuran bulan depannya ini. Jangan kau pikir jadi suami itu enak, betul Pak? Setengah mati, tahu kau. Geram kali aku. Orang ini kalau nggak diginikan nggak sadar, Pak. Makin merajalela nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Betul? Betul nggak? Ibu hidup diuji nggak? Ibu hidup diuji nggak? Kok kompak kali kalian? Udah berat kali rupanya ujian kalian itu di rumah. Bayar rumah. Ujian Pak, cicilan Pak, Pak Haji ini ya, cicilan ini ya, bayar rumah. Hidup ini ujian, ibu diuji, bapak diuji nggak Pak? Mak kuat kali kau, berat kali ujianmu berarti ngadepi mak lampir nih di rumah ya. Kau diuji Pak, kau diuji Bu, Pak Haji Sarul diuji nggak Pak Haji? Diuji. Pak Babin diuji nggak? Pak Dewan diuji nggak? Diuji kali lah, berat kali penujianmu kan. Ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Hati-hatilah kau bang. Anggota dewan itulah terakhir yang nanti masuk surga itu. Ya bener bang. Apalagi sampai 3 periode. Wih lama kali lah nunggunya itu. Tapi insya Allah beliau ini anggota dewan yang soleh. Amin. Pak Dewan diuji, pejabat diuji, pengusaha diuji, Ustadz Ucai diuji tidak? Apa ujianku Bu? Nih ujianku nih. Fotoku nih, sepanduk nih. Ini jangan kau pikir nggak ujian ini bang. Ini ujian, hari ini kita bangga, fotoku terpampang di depan, terpampang di sini. Bangga kita. Terus ujiannya di mana Ustadz? Ujiannya nanti habis acara berebut orang ngambil untuk tutup kandang ayam rumah dia. Ini ujian ini. Nanti datang kemari lagi bertai-tai muka aku nanti tuh. Ini ujian. Maka hidup ini ujian Bapak Ibu. Maaf, kalau kau hidup ndak mau diuji Pak, nggak usah hidup. Selesai. Loh, hidup ini pilihan kok. Kalau siap menghadapi ujian, silakan kau hidup. Kalau kau hidup nggak mau diuji, nggak usah kau hidup. Karena ini janji Allah, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tidaklah kau jadikan mati dan hidup itu adalah sebagai ujian, kata Allah. Ujian. Liyabluwakum ujian. Makanya kata Dr. Sulaiman Al-Asqor, ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Kalimat liyabluwakum itu Bapak Ibu artinya ujian. Dan maaf, ujian ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang punya iman. Jelas? Bu, ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang hidup Pak nggak punya iman, maka dia tidak akan merasa kalau hidup ini ujian. Inilah ciri-ciri orang yang hidupnya suka-sukanya aja. Siapa orang yang hidup suka-sukanya? Ustadz ceramah dia berkipas, itu suka-sukanya aja itu. Ustadz ceramah dia merokok, itu suka-sukanya itu. Nggak apa-apa, lanjut aja merokok. Tapi siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan mulut dia terbakar ya. Wah, aku geram aja aku. Kau pikir nggak masam mulutku dari tadi ya? Maka hidup ini ujian hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup dia tidak ada imannya, maka dia tidak akan pernah merasa hidup ini sebagai ujian. Itulah orang yang suka-sukanya aja hidup. Hayya 'alas shalah.
pura-pura tungki kupingnya. Pura-pura peka telinganya. Seakan-akan tak mendengar panggilan azan. Hayya 'alal falah. Pura-pura lumpuh kakinya. Tapi begitu diumumkan Pak LPM besok dana bansos datang. Cepat bansos datang. Cepat dia datang. Untuk Allah pura-pura lumpuh. Untuk Allah pura-pura budak. Tapi kalau untuk dunia cepat dia bang. Ini orang yang maaf hidup suka-suka. Ngaku beriman tapi nggak merasa hidup ini sebagai ujian. Hati-hati. Jangankan kita manusia bang Haji. Wong Nabi dan Rasul saja diuji kok. Betul apa ya? Nabi sama Rasul diuji. Apalagi kita orang. Apa nama kampungmu nih? Hah? Orang pesona. Orang pesona namanya ini. Betul-betul lah bu. Orang apa ini? Bukit Pesona. Nah ya itulah dialah. Wong Nabi dan Rasul aja diuji apalagi sini. Orang pesona Bukit Batakan pasti diuji. Bener ya? Bu, ujian. Ujian ada, Nabi pun ngerasakan ujian kok. Mana buktinya tuh? Nabi Adam. Adam kenal Adam. Adam kenal. Adam laki si Inul. Nabi Adam itu mah apa bu? Ujiannya berat. Apa Ustadz? Tengok. Dikeluarin dari surga tuh. Gara-gara makan buah khuldi. Karena istrinya yang selalu mengajak dia itu. Makanya maaf pak, godaan terberat itu ternyata bukan dari setan. Kadang-kadang istri awak pun lebih macam setan kelakuannya. Allazi waswisu fi sudur. Setan tuh memberikan rasa was-was ke dalam dada manusia. Sudah dibilang sama Allah, Adam, wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini Adam, nanti kau termasuk orang yang zalim. Ini yang ngomong Allah. Adam dengar, siap ya Allah, amanlah. Iblis dengar, iblis godain Adam. Yuk metik buah khuldi yuk. Oh nggak bisa iblis nggak bisa iblis. Kenapa Adam? Allah jangankan untuk memetik, mendekat pun aku dilarang sama Allah. Nanti aku termasuk orang yang zalim iblis. Oh gitu Adam, iyalah. Oke. Adam gak berhasil digoda. Datangin Hawa. Hawa kenal? Hawa. Orang simpang situ. Bu, iblis pak. Datengin Hawa. Hawa. Ya iblis. Di sono tuh. Ada pohon namanya pohon khuldi. Cakep pohonnya. Buahnya paten. Hawa. Terus ajak Adam. Metik buah khuldi. Oke. Digoda pak. Hawa datengin Adam. Bang Adam. Jalan-jalan yuk Bang Adam. Kemana Hawa? Nengok pohon khuldi Bang Adam. Enggak. Allah sudah larang Hawa. Jangankan nengok, dekat pun enggak boleh. Ayolah Bang. Enggak. Bang, enggak. Abang katanya sayang sama adek. Abang bakal nuruti apa maunya adek. Nah, itulah perempuan tuh pak. Air matanya itu. Ditipunya kita. Air mata buaya betina. Kalau sudah air matanya keluar, mak goyang hati kita sebagai laki-laki pak. Apa kata Adam? Baik Hawa. Tapi ingat ya, cuma nengok aja. Oke Bang Adam. Datang pak. Ditengoknya buah khuldi itu.
tertarik Hawa. Bang Adam petik yuk. Wah, kan inilah mulut kau. Nggak bisa dipercaya. Makanya itu Pak, perempuan ini payah. Aku aja sama biniku nggak terlalu percaya aku kalau dia ngajak-ngajak belanja. Iya Pak, perempuan sama laki-laki ini lain Pak. Kalau perempuan nyari satu barang 9 toko nggak dapat. Tapi kalau laki-laki sebaliknya 9 barang 1 toko selesai. Itulah jijiknya aku itu. Kalau udah dibawa belanja suntuk awak. Nanti ngajak pulang cepat lah. Mialah diajak sekali-sekali aja payah kau. Marah dia. Nih perempuan nih. Hawa janjinya cuma nengok tapi tertarik. Adam marah. Tadi janjinya cuma nengok. Hawa ini mau kau petik tolonglah bang. 1 aja. Janji aku bang. Habis ini pulang kita bang. Udah cepatlah kau. Kalau mau ngambil cepat nanti ketahuan Allah kita. Dipetik Pak. Adam pun terikut. Dipetiknya buah khuldi. Dimakannya buah khuldi itu nyangkut di tenggorokan Adam. Itulah katanya jadi jakun. Kata orang itulah asal mula jakun tuh. Nyangkut di tenggorokan buah khuldi itu. Makanya laki-laki kan ada jakunnya. Coba pegang Pak. Bapak ada jakunnya nggak? Kalau nggak ada ganti Pak. Pakai jilbab lah. Nah, cuman perempuan yang nggak ada jakunnya. Kalau bapak nggak ada jakunnya, takutku perempuan pula bapak salah kostum Pak. Nyangkut tuh di sini. Ketahuan sama Allah. Ketahuan sama Allah kena OTT, operasi tangkap tangan. Adam masih nyangkut di tenggorokan, ketahuan. Hawa karena sudah saking nafsunya nengok buah khuldi, tenggorokan lewat makan buah khuldi. Nyangkut. Nyangkut di situ. Syukur nyangkutnya di situ. Kalau didengkul kan payah kita Pak. Lah benar ya. Ketahuan sama Allah. Allah marah. Apa kata Allah? Keluar kalian dari surga. Udah enak kita Pak dulu hidup di surga. Gara-gara perempuan. Nih, gara-gara kau lah tau kau. Keluar kami dari surga. Udah enak-enak kita dulu Bang Haji di surga itu Bang Haji. Gara-gara orang inilah keluar kita. Heran aku. Jangan gitulah kau Bu. Jangan kau pikir jadi suami ini enak tau kau. Di suami ini capek betul nggak? Jawab Pak. Kau bela kau malam ini. Aku tahu wajahmu wajah-wajah suami teraniayanya ini tengok nih. Ini wajah-wajah memikirkan angsuran bulan depannya ini. Jangan kau pikir jadi suami itu enak, betul Pak? Setengah mati, tahu kau. Geram kali aku. Orang ini kalau nggak diginikan nggak sadar Pak. Makin merajalela nanti. Jangan kau pikir jadi suami itu mudah Bu. Dunia kami mencari nafkah, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Tahu kau? Cari nafkah pagi, siang, malam, panas nggak tahu panas, hujan nggak tahu hujan. Demi siapa? Demi kau dan si buah hati. Pagi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang, cocok nggak pulang-pulang. Ini orang kayak gini. Makanya tuh jangan kau pikir jadi suami ini enak. Maaf, maaf dengar ya Bu. Nih khusus yang punya suami, yang janda diam-diam aja ya. Tuh jadi suami maaf, suamimu pergi dari rumah dalam keadaan hidup untuk mencari nafkah. Maaf, ada jaminan nggak suamimu pulang ke rumah dalam keadaan hidup? Ada nggak jaminan? Kok diam kau? Suamimu keluar dari rumah mencari nafkah, ada nggak jaminan dalam keadaan hidup dia kembali ke rumah? Nggak ada Bu. Makanya kau jaga lakimu, kau muliakan suamimu. Jangan sampai kau timbul penyesalan. Nanti kalau dikasih tahu begitu Pak, ada jawabannya. Tengok-tengok suaminya lah Ustadz. Suami yang kayak mana Ustadz? Halo Ustadz. Jijik kali aku nengoknya iya.
Baik buruknya istri itu kan tergantung suami, Ustadz. Enak kali kau bercakap. Nggak ada. Nggak setuju aku. Baik buruknya istri bukan tergantung suami. Nggak ada itu. Aku nggak setuju itu. Kenapa Ustadz nggak setuju kalau baik buruknya seorang istri tergantung suami? Tengok tuh. Fir'aun. Fir'aun kenal Fir'aun? Fir'aun. Fir'aun itu kelakuannya kalah iblis dibuat, Bang. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kopir. Fir'aun, mantap kopir. Kenapa iblis? Si iblis-iblisnya aku pir. Gitulah kira-kira. Udah dengar aja kau, dengar. Si iblis-iblisnya aku pir, kata iblis. Nggak pernah aku ngaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan. Paten kau pir. Coba. Fir'aun ngaku Tuhan, kelakuannya lebih parah dari iblis. Punya istri, istrinya solihah, Bang. Namanya Asia. Siapa? Asia. Lakinya zalim kepada Allah, tapi istrinya salihah, berbakti kepada Allah. Coba, tuh suaminya buruk, istrinya solehah. Buktinya apa tuh? Istri nggak tergantung suami. Jelas kau? Jelas kau? Dah. Ada lagi contoh? Ada. Siapa Ustadz? Nuh. Nuh alaihi salam. Soleh dia, taat kepada Allah, punya istri, durhaka kepada suami, zalim kepada Allah. Lakinya baik tapi istrinya zalim. Berarti kan baik buruknya istri tidak tergantung kepada suami, Bang. Ini tergantung kesadaranmu, Bu, sebagai seorang istri. Mau kau siapapun dan apapun jabatanmu serta mau berapa banyak pun hartamu dibandingkan harta suami, yang namanya yang namanya istri kedudukannya tetap makmum. Jelas? Bu? Bu? Makmum. Makmum taat sama Ustadz, tapi kan kadang-kadang imam salah. Kalau imam salah jangan kau marah, jangan kau tinggal. Namanya imam. Di masjid sini pernah nggak imam salah? Pernah nggak? Kalau imam di sini salah, kau marah apa kau ingatkan? Ngingatkannya baik-baik nggak? Cemana ngingatkannya? Begitulah cara mengingatkan imam. Kalau imammu agak meleang sikit, agak keluar jalur sikit, jangan kau marah, tapi ingatkan, doakan, ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk suamiku, ya Allah. Bukakanlah, ampunkanlah dosa-dosanya, bukakanlah pintu taubatnya, ya Allah. Kalau nggak bisa kau bukakan pintu taubatnya, bukakanlah pintu kuburnya, ya Allah. Kan enak. Doa. Jangan pala kau berantem. Maka berat, Bu. Adam sama Hawa tergoda. Keluar kau dari surga, kata Allah. Oh, tercampak orang dua ini. Terpisah jauh Adam sama Hawa. Jauh terpisah. Lama nggak ketemu. Adam kangen, Hawa rindu. Bu. Oh, Bu. Adam kangen, Pak. Hawa rindu, Pak. Lama nggak ketemu. Tahu-tahu di padang Arafah. Nggak sengaja ketemu. Dari jauh ditengok sama Adam. Ini kayaknya Hawa ini. Hawa pun gitu. Kok kayaknya ini Adam ini. Dipanggil Adam si Hawa. Hawa. Tengok betul-betul. Kan Adam ini kata Hawa. Hawa nyaut. Bang Adam. Gitulah kira-kira. Hawa. Bang Adam. Kangen kali aku Hawa. Aku pun kangen Adam. Jadi semana jumpa tengah kita.
Jumpa tengah orang itu Pak. Yang satu lari dari ujung, yang satu lari di ujung. Jumpa tengah. Waktu lari nak jumpa tuh, keluar soundtrack Indian. Ha. Begitu ini jijik kali aku, jontek kali dia. Begitu jumpa Adam sama Hawa, apa kata Adam? Tujhe dekha to ye jana sanam. Hawa tak mau kalah. Pyare ho kange diwana sanam. Ha 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 ha. Dua-dua naik Pak. Naik kemana? Naik ke Jabal Rahmah. Berdoa minta ampun kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi ingat ketemunya Adam sama Hawa itu Bu, bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat doanya Adam sama Hawa. Ketemunya di Padang Arafah. Jangan sampai kita salah ngaji. Jelas? Jelas? Ini pikir orang tua, aku kawan orang tua. Dah ya Bu, ya. Maka hidup ini ujian. Allah memberikan ujian sama kita. Ingat, bukan karena Allah benci atau tidak suka sama kita Pak. Allah memberikan ujian kepada kita. Ayyukum ahsanu amala, karena Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Jelas? Allah pengen tahu itu amal siapa yang paling baik di antara kita. Ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita ini? Bu, ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Ustadz belum tentu. Nih Pak, ada yang tahu nggak amal siapa yang paling baik di antara kita Bang? Di sini yang hadir ada nggak yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Belum tentu, nggak ada yang tahu. Nih yang duduk di atas, apa amalnya paling baik ini? Nih yang duduk di atas ini, apa amalnya paling baik? Belum tentu, yang di atas saja belum tentu, apalagi yang di bawah. Ya benar Bang. Apa yang di dalam lapangan poli ini amalnya paling baik? Belum tentu. Nggak ada yang tahu Bang Haji amal siapa kita yang diantara kita paling baik. Yang tahu cuman Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha menilai Pak. Maka manusia nggak berhak menilai manusia. Paling jijik aku nengok kalau ada manusia suka menilai manusia. Jangan sok jadi panitia akhirat lah kita. Jijik kali aku nengoknya, iya. Hidup ini nggak usah sok jadi panitia akhirat lah. Orang jadi panitia tablik akbar aja. Nggak keluar-keluar minumku dari tadi. Mau pikir nggak haus aku ini. Dari tadi ku biarkan makin menjadi-jadi ku tengok. Iya. Mau ku ambil sendiri tapi jauh, cemana itu? Yang mana? Cemana aku minumnya gitu botol semua? Ya Allah. Masya Allah. Udah letak aja dulu Bang. Nanti saya minum insya Allah. Dulu. Ya nih. Ya. Ini minum aja. Nggak ada kuenya. Allah Akbar. Makasih ya. Insya Allah. Allah yang tahu amal kita. Jadi hidup ini nggak usah sok menilai amal orang lah. Ya. Bu. Nggak usah sok menilai orang lain. Nilai aja diri kita. Belum tentu maaf. Kita menilai orang. Kita lebih baik daripada dia. Hari ini kita suka kali menilai orang. Padahal kita belum tentu lebih baik daripada yang kita nilai. Ya. Nih maaf. Ini Ustadz Ucai rupanya apa lebih baik daripada yang dengerin? Belum tentu. Nih yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang denger. Bisa jadi yang denger ini jauh lebih parah.
Enak kali kau, aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa. Maka nggak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Yang tahu amal kita yang paling baik di antara kita cuman Allah. Maka yang berhak menilai itu hanya yang menciptakan manusia. Manusia nggak berhak menilai manusia. Manusia menilai manusia tidak akan pernah adil. Manusia menilai manusia pasti akan pilih kasih, Bapak Ibu. Maka tugas manusia ini bukan saling menilai. Jadi tugas kita sebagai manusia itu apa, Ustadz? Tugas kita sebagai manusia bukan saling menilai, tapi saling mengingatkan. Nah, ini baru benar, Pak. Ya, Pak Babin. Jangan suka menilai orang. Jelas. Jangan mentang-mentang ada pangkat di pundakmu kau sok paten, jangan. Hari ini ada pangkat di pundak awak sok hebat. Coba nanti pensiun, cobalah sok paten. Dipijak orang batang lehermu, Pak. Ya benar ya. Hari ini kita anggota dewan, kita sok hebat. Jangan, Pak Haji. Ada masanya. Bapak kan jadi anggota dewan karena dicucu orang. Kalau nggak dicucu orang, apa jadi anggota dewan, Bapak? Enggak. Maka hari ini dengan apapun pangkat jabatan kita, jadikan itu sebagai amal baiklah. Jangan suka kita manusia menilai manusia. Tugas kita saling mengingatkan. Kenapa tugas kita saling mengingatkan? Watawasau bil haq, watawasau bis. Ini tugas kita dua. Mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang mau diingatkan, dia mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau nurut atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting tanggung jawab kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan sudah kita lakukan. Jelas? 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 Nih. Jangan sok hebat kita. Jangan sok menilai orang lah. Jangan hari ini kita maaf gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kita nampak. Kesalahan orang kita tahu, tapi kesalahan kita nggak pernah tahu. Jangan hidup seperti itu, apalagi hidup di komplek perumahan kayak begini lah. Nggak usah sok paten lah kita, Bu. Samanya tiap bulan nyetor sama Pak Haji Sarul. Ini nggak usah sok paten kita hari ini. Hidup bertetangga ini kita harus baik, betul. Kenapa, Ustadz? Dengar ya. Tetangga ini keluarga terdekat kita ini. Mau kayak manapun model tetangga kita, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Tetanggamu itu saudara terdekatmu. Susah senangmu yang tahu tetangga. Betul? Kalau kau kaya yang ikut senang siapa? Tetangga. Kalau kau kaya yang iri siapa? Tetangga tuh. Lah kan cocok, Bang. Ya kalau kita susah, yang nolong siapa? Tetangga. Nah kalau kita susah, yang ngejein siapa? Tetangga. Mau kayak bagaimanapun keadaan kita hari ini sama tetangga, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rohimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung kasih sayang di antara mereka. Jelas? Bu, kenapa sih hari ini Ustadz kita suka iri sama tetangga? Kenapa sih hari ini kita sibuk aja ngurusin tetangga? Penyakitnya cuma satu aja. Apa Ustadz? Satu, nih denger. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi, Pak, yang menyebabkan kita ini sibuk sama urusan orang cuma satu aja. Apa itu Ustadz? Karena kita tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu, Ustadz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Selesai. Jelas kau? Jelas.
Jangan sibuk ngurus punya orang. Kalau kita sibuk ngurusi orang, nanti punya kita diurusi orang. Mau ibu? Ibu sibuk ngurusi laki orang, lakimu nggak terurus, terakhir lakimu diurus orang. Mau? Gitu nanti kau salahkan lagi kami. Kau ini bang malas sekali kau di rumah. Nggak betah kali kau ku tengok di rumah, asik di warung kopi aja kau. Awak lagi yang disalahkan. Kalau hari ini maaf suamimu lebih betah di warung kopi daripada di rumah, kau berkaca bu, bercermin. Ada cermin di rumahmu kan? Ada kan? Kau ngomong sama dirimu, kenapa ya Allah suamiku lebih betah di luar daripada di rumah? Karena maaf kadang-kadang di rumah pelayanannya itu nggak baik, di luar pelayanannya baik. Lah jujur bang, kita laki-laki sama laki-laki, jangan ada dusta di antara kita. Nah kita kalau masuk ke warung kopi coba begitu datang kan langsung ditanya Pak Babin, mau minum apa Pak? Iya Pak ya. Tuh tanya suami itu, betul kan bang? Tuh jeritan suami yang tertekan di rumah tuh. Coba tuh mau minum apa bang? Kopi, kopinya panas apa dingin? Panas. Kopi hitam apa pakai susu? Susu. Susunya langsung dicampur atau dicampurin sendiri? Pisahin aja. Nanti biar saya campur sendiri. Coba di rumah. Mama, ambilkan aku minum, enak kali kau. Kau pikir ngurus rumah seharian gak capek, enak kali kau. Oh, inilah yang buat kita lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Di warung kopi baik-baik awak ditanya, di rumah mak lampir tuh awak hadapin, apa gak stres? Ustadz kok paham kali kayaknya Ustadz. Nasib kita sama Pak. Tuh, makanya Bu hati-hati kita. Ya Bu ya. Bu jangan sibuk ngurus punya orang. Nanti punya sendiri gak terurus. Takutnya punya kita sendiri diurus. Oh, jangan sibuk ngurus apa yang orang punya lah. Urus aja apa yang Allah titipkan nama kita. Ini ngurus apa punya tetangga. Tetangga beli kipas, kau kepanasan, ngapain? Goblok. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajarin Bu. Kalau goblok mendarah daging Pak. Goblok apa rupanya Ustadz? Goblok tuh tolol Pak. Tolol apa itu Ustadz? Tolol itu udah tahu kepalanya botak tapi besisir. Ya nggak bisa besisir. Makanya jangan goblok kita. Tetangga beli kipas kok kita yang kepanasan. Ngapain? Ya Bu ya. Tetangga beli AC, ibu yang kedinginan. Ngapain? Goblok. Tetangga beli mobil, ibu beli bodrek. Kenapa Ustadz pusing mikirin tetangga? Ya Bu ya. Bu, jangan ketipu sama casing. Jelas. Gini. Ini ngaji tasawuf sedikit Bang Haji ya. Biar ngajinya nyambung. Kau jangan sujun kau, pijak kau nanti. Ini sekarang aku mau nanya nih. Minummu sama minumku sama apa beda? Beda. Minummu pakai cup, minumku pakai botol. Bukan cuma 1 botol, 4 botol. Ya Bang ya. Minummu sama minumku beda kan Bu? Minummu dari cup, minumku dari botol. Pertanyaanku, walaupun beda kemasan, tapi isinya sama-sama putih nggak? Isinya sama-sama air nggak? Kalau diminum sama-sama ngilangkan haus nggak? Maka hidup ini Pak, jangan kita Bu tertipu sama casing. Casing boleh beda, kemasan boleh beda, tapi isi dan manfaatnya sama. Kalau hidup ini tertipu sama casing, itulah yang buat setiap hari kau minum bodrek nengok tetanggamu. Maka hidup ini begitu. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, jangan terlalu sibuk ngurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Ingat, semua hidup ini titipan, betul?
Semua titipan, setiap yang dititip pasti bakal diambil sama yang nitip. Yang nitip siapa? Yang bakal ngambil titipan siapa? Maka semua titipan. Istrimu Pak, titipan. Anakmu Bu, titi. Suamimu Bu, titi. Titipan. Kalau diambil orang biar aja. Titipan. Ustadz kok gitu ngomongnya Ustadz? Maaf. Saya ya terus terang ya Pak Bu. Aku bilang kok sama biniku itu langsung. Apa ku bilang sama biniku? Umi. Iya Pak. Ya dia panggil aku Papa. Kenapa? Ada yang salah. Sekarang gini, itu bini siapa? Biniku kan? Ada yang salah. Jadi kok sibuk kali mulutmu ku tengok. Rupanya Ustadz nggak boleh romantis rupanya. Ku bilang Pak sama biniku. Apa ku bilang sama biniku? Umi, ya Pak. Kau itu titipanku. Aku ini pun titipan untukmu. Aku pesan sama kau. Kau itu jangan terlalu cinta sama aku. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Berani Ustadz bilang gitu? Beranilah. Tapi pas gak ada dia, ini kan gak ada dia. Kalau pas ada dia, mak dibalikkan showroom laku kan. Marah dia, marah. Apa kata dia? Kok gitu mulutmu Pak? Apa maksudmu ini? Maksudku gini, jangan kau marah, aku bilang. Kalau kau cinta sama aku, jangan kau terlalu cinta kali. Karena aku pun gak cinta-cinta kali, aku bilang. Kau boleh cinta sama aku, tapi jangan kau letakkan di hatimu. Karena di hati kita hanya ada Allah. Aku pun tidak meletakkan engkau di dalam hatiku. Kau kuletakkan di kulit hatiku. Itu pun kulit hatiku yang paling luar. Maka kau letakkanlah aku di kulit hatimu yang paling luar. Karena di hati kita hanya ada Allah dan Rasulullah. Oh gitu Pak. Iya. Maka perkara dunia ini jangan kau letakkan di hati Pak Bu. Suami jangan letakkan di hati. Istri jangan letakkan di hati. Harta, jabatan, popularitas jangan kau letakkan di dalam hati. Kenapa? Ketika diambil sama yang nitip, ingat Pak Dewan, jabatan jangan terlalu diletakkan di hati. Hari ini kau terpilih, besok tak terpilih. Itulah yang buat stres, nanti stroke meninggal. Kenapa Ustadz? Kalau sudah jabatan awak letakkan di hati, harta awak letakkan di hati, popularitas awak letakkan di hati, nanti begitu diambil Allah, maka kita tidak akan pernah ikhlas Bapak Ibu. Maka jangan kau letakkan di hati perkara dunia ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepada Allah. Kan ini judul yang kalian buat. Bagaimana cara menghadapi tantangan di zaman modern. Hari ini kan zaman modern ini ngeri Pak. Menawarkan fata morgana kemewahan dunia. Tapi semuanya hanya fantasi belaka. Kita ketipu sama hal itu Pak. Sehingga dunia yang hanya tipuan ini kadang-kadang kita letakkan di hati. Melupakan kita, menjauhkan kita dari akhirat. Padahal kata Imam Al-Ghazali. Kalau kau menengok laut, celupkan tanganmu ke laut. Angkat. Kalau ada air yang menetes dari jarimu, itulah dunia. Air laut yang kau tinggalkan, itulah akhirat. Begitu kecilnya dunia ternyata dibandingkan dengan akhirat Bapak Ibu. Maka jangan terlalu letakkan di hati, biasa aja. Ada harta, jangan terlalu cinta-cinta kali, biasa aja. Karena Nabi yang ngomong, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silakan kau sedekah dengan hartamu. Nah inilah yang dibuat Bang Haji Sarul ini. Amin. Amin. Dipotongnya sapi, diundangnya ustadz, diundangnya masyarakat, diajak makan bersama. Kalau mikirkan dirinya sendiri, dimakannya itu sendiri. Ya enggak Bang Haji? Tapi Bang Haji ngambilnya apa? Hanya secukupnya dia makan, selebihnya untuk orang.
Ini orang yang sadar ketika ada harta, maka sedekah kau dengan hartamu. Sedekah itu nggak mesti banyak bang. Biar 2.000 tapi setiap hari, biar sedikit tapi rutin. Buat apa sedekah banyak 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah itu seraman pajar itu. Gimana Pak Dewan, cocok? Hati-hatilah Pak Dewan, wih ngeri. Terakhir Bapak masuk surga itu Pak. Hati-hati ya Pak Arin. Maka hari ini ngeri ya Pak. Ada harta kita jangan sombong. Harta yang bisa menolong kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Kalau harta yang kau simpan-simpan di bank, kau simpan-simpan di berangkas, kau simpan di bawah tempat tidurmu, tak pernah kau gunakan menolong agama Allah, maka sampai kapanpun dia takkan mampu untuk menolongmu di hadapan Allah. Betul Bu? Jangan sombong kau, banyak emas kau, semua kau pakai, jari itu kau pakai kan cincin semua. Bukan cantik, macam robot ku tengok gaya jalan ibu tuh. Mau kemana Bu? Pengajian. Ih jijiknya aku nengoknya iya. Jijik kali aku nengoknya kayak gitu itu. Mau kemana pengajian di mana? Sana lapangan poli. Ih. Udah habis dengar pengajian pulang meninggal. Banyak orang begitu. Habis dengar ceramah pulang meninggal banyak. Yang dengar. Kalau yang ceramah jarang. Nih. Begitu kau meninggal, cincin yang di 10 jarimu kau pakai, kau bawa mati nggak Bu? Kau bawa mati nggak? Untuk siapa? Untuk siapa? Geram kali aku iya. Untuk suami. Tapi Ustadz, suamiku menangis, suamimu menangis pencitraan, tahu kau? Menangis suamimu mama. Begitu cepat kau meninggalkan kami mama. Anak kita belum siap, masih kecil-kecil mama. Dicabutnya yang dijentik. Alhamdulillah untuk modal kata bapak. Pindah ke jari manis mama. Begitu cepat kau meninggalkan kami mama. Kalau tahu cincinmu banyak begini, kenapa nggak dari dulu kau mati mama? Diambilnya lagi, kantongkannya lagi. Lumayan untuk modal 2 biji kata bapak tuh. Pindah ke jari tengah, makin kuat menangis bapak tuh. Mama! Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut katanya. Awak pikir menangis karena sedih, rupanya menangis karena payah dicabut. Makanya jangan sombong kita dengan harta yang kita punya. Belanjakan di jalan Allah. Itulah nanti yang mampu bersaksi di hadapan Allah ketika kita nanti berada di pengadilan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Akan ada hari di mana mulutmu dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta, emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Tinggal semua Pak. Harta tinggal, anak yang kita banggakan tinggal, pasangan yang kita cintai tinggal. Yang ngikut yang kita bawa apa? Yang kita bawa apa? Apa? Amal. Tidak ada orang mati yang bawa amal. Biar tahu kau dulu. Aku ustadz yang mengomongkan tak ada orang mati bawa amal. Orang mati bawa kain kapan. 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kalau ada orang mati bawa amal, enak Pak Haji Sarul. Aku mau mati malam nih. Jangan ada yang amin, kupijak nanti satu-satu.
Kalau orang mati nih bawa amal enak Pak Haji Sarul. Kenapa? Kalau orang yang membawa boleh bebas pilih Pak Haji. Bebas pilih. Sama begini. Ustadz apa? Kenapa kau malam ini pakai baju batik ini? Ya karena ini yang kubawa. Kan gitu. Kenapa baju ini yang kau bawa? Karena ini baju yang kupilih. Banyak di rumah baju, tapi ini yang kupilih. Makanya ini yang kubawa. Yang lain kutinggal, kan gitu. Banyaknya bajuku. Walaupun semua dikasih orang. Iya bang. Awak jemaah banyak dikasih-kasih orang. Ada yang ngasih baju, ada yang ngasih sarung. Tapi lebih banyak yang ngasih sarung. Sarung tuh aku buat baju. Begitu ceramah rupanya sama motifnya sama motif taplak meja tuh. Nah, itu salah kali malam tuh aku. Ya. Jadi maaf, kenapa Ustadz bawa ini? Karena ini yang kupilih. Kenapa ini Ustadz pilih? Karena ini yang mau kubawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal enak. Bisa milih. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Enak kali lah kita. Jadi Ustadz orang mati nggak bawa amal, orang mati tak bawa amal. Yang cocok itu orang mati tidak bawa amal, tapi orang mati diikuti amal. Kalau sudah orang mati diikuti amal, amal yang baik, amal yang buruk akan masuk ke dalam kubur. Yang baik yang akan menolong kita, yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan. Nyambung ngajinya. Nyambung gak? Gini ya, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung gitu biar cepet siap ini ya. Maka jelas ya, maka harta itu jangan kau letakkan di dalam hati. Mumpung dikasih Allah titipan, berikan manfaat untuk orang banyak. Insya di sini ada orangnya, Bang Haji Sarul, dekati terus. Olah terus, biar cair kau terus kasih, olah terus. Insya Allah. Insya Allah jadi manfaat baik. Kenapa? Kita tidak tahu doa orang yang mana yang diijabah oleh Allah untuk kita, saudaraku. Betul? Ustadz apa? Hartaku nggak banyak, nggak macam Haji Sahrul. Jadi gimana caraku ini Ustadz? Menghadapi tantangan ini Ustadz. Menghadapi ujian hidup ini, menolong agama Allah ini. Hartaku nggak ada. Kata Nabi, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwati. Hartamu memang nggak ada, tapi kau punya kekuatan. Maka gunakanlah kekuatanmu untuk menolong agama Allah. Jam berapa ini? Harta kita menolong agama Allah. Ada kekuatan, pakai kekuatan kita menolong agama Allah. Pak Babin, ada kekuatanmu. Kau tolong agama Allah lewat kekuatanmu. Jangan dengan kekuatanmu kau sombong, kau sok hebat, sok paten. Jangan. Besar badan awak, kuat fisik awak, sehat fisik awak. Awak tolong agama Allah ini dengan menolong orang lain. Awak tengok nenek itu payah nak menyeberang jalan. Bantu nenek itu menyeberang jalan. Jangan dengan kekuatan kita malah memijak-mijak orang. Kita buat untuk menghina orang. Kita untuk menghardi orang-orang yang lemah. Nah, ini salah. Ada kekuatan kita, dititipkan Allah kekuatan, tolong orang yang lemah. Nenek itu payah menyeberang. Stopkan mobil-mobil tuh. Stop. Ayo nek, ku seberangkan nek. Seberangkan nenek itu. Lama kali nenek itu jalannya Ustaz. Seretkan sikit. Cepat kau sikit bilang. Dah. Tapi Ustaz apa? Nenek itu sudah ku seberangkan. Tapi dia nggak tahu terima kasih Ustaz. Nggak ngomong terima kasih. Biar aja. Itu kan pengakuan manusia ucapan terima kasih. Hidup ini kita sekarang mau cari pengakuan siapa? Mau cari pengakuan manusia, apa pengakuan yang maha menciptakan manusia? Coba, Bu, Ibu hidup ini mau cari pengakuan siapa? Pengakuan manusia, apa pengakuan yang maha menciptakan manusia? Maha menciptakan, berarti yang mau kita cari pengakuan Allah. Hidup ini jangan suka cari pengakuan manusia, Pak. Hidup ini jangan suka mencari pengakuan manusia, Bu. Kalau hidup kita suka mencari pengakuan dari manusia, inilah banyak orang yang cari muka sama orang. Kalau bahasa pasarannya tukang olah, jumpa ketua, yang gitu-gitu itu. Ya awak lah Bang Haji Sarul, udah dipanggil ketua, apa nggak awak kasih limpul? Minumnya limpul kan gitu kan.
Kalau ketuanya agak nunduk sedikit, ketua, awak kasih cepet kan gitu kan. Inilah tukang-tukang olah ini. Maka hidup itu jangan cari pengakuan dari manusia. Hidup ini cari pengakuan dari yang maha menciptakan manusia. Kenapa Ustaz? Pengakuan manusia nggak ada yang kekal. Saya orang baik. Kata orang. Kata Allah belum tentu. Betul? Ucai orang soleh. Kata orang Pak. Kata Allah belum tentu. Pengakuan manusia hanya sebatas umur manusia. Kita dibilang orang-orang baik, dibilang orang-orang soleh. Begitu yang mengakui kita meninggal, ada nggak yang ngakuin kita orang baik lagi? Nggak ada. Tapi kalau Allah yang sudah mengakui, maka makhluk mana yang tidak ikut mengakui? Semua pasti akan mengakui. Kenapa? Yang maha menciptakan manusia sudah mengakui, maka manusia mana yang tak ikut mengakui? Betul? Maka hidupnya begini. Jadi kalau kita nolong orang, orang itu nggak tahu terima kasih, biar aja. Pengakuan manusianya ini. Yang penting yang kita cari pengakuan Allah. Biar manusia tidak mengakui, tapi Allah mengakui. Daripada maaf, manusia mengakui, tapi Allah tidak mengakui. Celaka hidup kita ini, saudaraku. Awak nolong orang, nggak tahu terima kasih. Udah biasanya itu. Aku pun sering kayak gitu. Seberangkan nenek itu. Bukan terima kasih, dimarah-marahnya aku. Memang nggak ada otak kau ya, Cai. Yo. Apa ini, Nek? Bukan terima kasih, malah kau maki-maki aku bilang. Kau tahu apa? Aku baru menyeberang ke sana. Baru sampai sana, kau bawa balik aku lagi kemari, kata dia. Cemana caraku ke sana lagi? Itu urusan kau lah, aku bilang. Maka hidup ini ada kekuatan kita. Jangan kita sombong dengan kekuatan yang dititipkan Allah. Tapi tolong orang yang lemah, tolong orang yang membutuhkan bantuan kita dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ustaz, apa? Harta tak ada. Kekuatan tak punya. Bagaimana caraku menolong agama Allah? Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, maka tolong agama Allah. Bersedekah kita dengan ilmu kita. Ibu, bapak, dengar. Kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang ustadz. Kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang pendai. Kebaikan itu harus keluar dari mulut kita selaku hamba Allah. Selagi kita tahu kebaikan, maka sampaikan kebaikan itu. Kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau menengok anjing memuntahkan berlian, jangan kau tengok anjingnya, tapi kau tengok yang dimuntahkan anjing itu. Kalau anjing itu memuntahkan berlian, jangan kau pandang anjingnya, tapi kau pandang berliannya. Disama berlian itu, dijual, laku nggak berliannya? Laku nggak? Maknanya apa? Siapapun yang menasehati kita, walaupun itu anak yang kita lahirkan sekalipun, kalau yang dia bilang benar sama kita, maka jangan pernah kau melawan anakmu. Karena bisa jadi itu cara Allah mengingatkanmu lewat lidah anakmu. Jelas? Oma, ya, mama ini udah tua, keluar pakai jilbab kenapa, Ma? Alah, sok kali kau ngajar-ngajarin aku. Kau itu ada karena aku tahu kau. Tak boleh. Oh mak, tolonglah mak, pakai jilbab mak. Mama ini udah tua, rambut udah putih, beruban. Kemana-mana naik Honda, naik motor, tak pernah pakai jilbab. Tidak pernah pakai baju bagus. Naik motor di jalan raya, mak tak pakai apa-apa, cuma pakai daster aja. Motor tuh pun suara motor tuh udah beda pak. Bak, 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 bak. Awak pikir knalpot motor tuh, rupanya kulit nenek tuh kena tampar angin. Makanya hidup ini jangan begitulah. Anak kita sekalipun yang ngasih tahu, itu cara Allah mengingatkan kita. Jelas? Jelas bu? Bu, jelas ya? Tolonglah ya. Jangan buka-buka aurat, kau sudah cantik. Nggak perlu buka aurat, kau sudah tetap cantik. Jangan kau rubah-rubah ciptaan Allah. Jelas? Ini rambut hitam legam cantik, dicatnya warna merah. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Macam tunggul terbakar. Nggak usah sampai tingkah lah. Alis, udah cantik-cantik, dicukurnya habis. Nanti mau pergi undangan, digambarnya balik. Kan kurang kerjaan itu pak. Tadi mana pikirannya iya. Udah kalau bercelak lama orang ini kalau nukir alis itu pak. Pangkal tumpul, ujung lancip. Pangkal tumpul, ujung tumpul, ulang. Itulah yang buat lama itu pak.
Boleh cukur alis, sulam alis itu Ustaz, tato alis itu haram. Nggak usah kau tengok-tengok alis kawan kau tengok aja aku. Dengar kau lah banyak kali cerita kau pun juga kau yang ngajari aku, udah nggak usah saling menyalahkan. Udah terlanjur tobat minta ampun sama Allah. Hidung pesek, nggak usah kau operasi plastik, filler hidung biar mancung, nggak usah. Pesek aja. Kenapa? Makin hemat napas tuh, keluar tuh sikit-sikit. Nggak usah banyak tingkah awak. Jijik awak nengoknya, iya. Bibir disulam-sulamnya, ya Allah. Biar apa sulam bibir? Biar tebal Ustaz bibirku. Kalau bibirmu mau tebal bu, tak usah pala bersulam. Antuk kan ke tiang poli nih. Tebal bibirmu itu. Nggak usah banyak tingkah lah. Ustaz badanku gemuk, sok-sok sedot lemak. Ngapain bu? Sedot-sedot lemak itu tak boleh. Badan awak gemuk, nggak usah sedot lemak. Tapi kan lemaknya mau hilang Ustaz, nggak usah pala sedot lemak. Ibu tahu sunlight? Sunlight itu pembasmi lemak. Minum 3 kali sehari kurus kau bu. Usahakan lemakmu, nyawamu pun hilang itu. Kadang banyak tingkah kalian ini. Kalau sudah dinasehati tentang kebaikan, jangan awak terus sok hebat. Jangan awak punya sifat ana khairim minhum, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang merasa rusak nanti amal ibadah kita. Itu yang merusak amal ibadah kita. Maka hari ini kalau ada harta kita, tolong agama Allah dengan kalau ada kekuatan kita, tolong dengan ada ilmu kita, maka tolong agama Allah dengan ilmu kita. Jadi Ustadz, apa kesimpulannya malam ini? 1, hidup ujian. Jangan pernah hidup ini kita merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita jalani. Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban atas ujian yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Mau itu ujian kesenangan, mau itu ujian kesusahan, Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban. Ingat, Bapak Ibu, jangan sampai dunia ini kita letakkan di dalam hati kita. Kalau dunia sudah kita letakkan di dalam hati kita, maka kita akan lupa kepada akhirat. Dunia titipan. Setiap yang dititip akan diambil oleh yang maha penitip. Maka letakkanlah dunia ini hanya sebatas di kulit hati kita, saudaraku. Ingat, dunia ini fata morgana. Hanya menawarkan fantasi-fantasi kebahagiaan. Maka di zaman tantangan zaman yang modern ini, yang paling penting adalah kita sadar dari mana kenikmatan itu datang dan dari mana kenikmatan itu kita belanjakan dan kita letakkan. Kalau kita sadar datangnya dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian jangan hidup ini kita suka mencari tahu apa yang orang punya. Urus saja punya kita. Nanti kalau kita sibuk mengurus punya orang, nanti punya kita diurus sama orang. Itulah yang membuat kita tidak tahu bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, hidup ini jangan kita mencari pengakuan dari manusia. Jangan kita mencari pengakuan dari makhluk, tapi carilah pengakuan dari yang maha menciptakan makhluk. Bagaimana caranya? Takwa. Takwa itu laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Salah satunya apa? Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, kita tegakkan ibadah solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Solat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagus solat kita, maka ibadah yang lain pasti akan mengikut baik. Tapi kalau tak bagus solat kita, yakinlah ibadah yang lain pun takkan pernah beres, Bapak Ibu. Kenapa? Karena solat itu tiangnya agama. Kalau sudah kokoh tiang dalam beragama, maka akan kokohlah ibadah kita yang lainnya. Insya Allah. Udah ya, 9:30 kurang. Mau Bapak aku datang kemari lagi? Dengar apa kata nasabahnya.